Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih tetap bisa melaksanakan diskusi dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nor Alfisyah dan Atika Naila Sabrina akan membahas materi mengenai Islam normatif dan Islam historis. Sebelumnya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari Islam normatif dan Islam histori. Apa sih Islam normatif dan Islam historis itu? Baik, menurut ilmu asal-usul kata atau etimologi, Islam adalah kata benda yang berasal dari kata kerja salima. Akarnya adalah sin, lam, dan mim. Dari akar kata ini terbentuk kata-kata saum, silm, dan sebagainya. Arti yang dikandung perkataan Islam itu adalah penyerahan diri, kepatuhan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Kemudian normatif. Normatif berasal dari kata norm yang berarti berpegang teguh pada norma atau kaidah yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Islam normatif adalah Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam normatif adalah ajaran Islam yang berasal dari norma atau Islam yang berasal dari wahyu dan ajaran agama. Ajaran agama kita bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari Islam normatif inilah kelak akan melahirkan disiplin ilmu seperti fikih, tasawuf, dan ilmu lainnya. Kemudian historis. Historis berasal dari kata histori yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah atau kesejarahan. Jadi, dapat dikatakan bahwa Islam historis adalah Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan dengan realitas kesejarahan, kehidupan manusia yang dinamis. Islam historis ialah Islam yang hadir karena alasan sejarah atau dapat dikatakan historis. Dimulai dari zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, hingga kita sekarang. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan mendasar antara Islam normatif dan Islam historis. Pembahasan kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Atika Naila Sabrina. Tetap memperhatikan. Terima kasih. Yang selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan mendasar antara Islam normatif dan Islam historis. Apa perbedaan mendasar antara Islam normatif dan Islam historis? Perbedaan antara Islam normatif dan Islam historis, ketika Islam dilihat dari segi normatif, maka Islam adalah agama yang di dalamnya mengandung ajaran ketuhanan dan lebih mengarah ke akidah dan muamalah. Jadi, di dalam Islam normatif ini, Islam berpegang teguh kepada aturan atau norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Islam dilihat dari segi historis, Islam historis adalah Islam yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sejarah dengan latar belakang kultur dan sosial yang melekat pada masyarakat. Historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa yang meliputi tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Jadi bagaimana hubungan antara Islam normatif dan Islam historis? Islam normatif merupakan Islam yang berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kebenarannya bersifat mutlak dan universal karenanya tidak mungkin mengambil keputusan yang bertentangan dengan teks wahyu.
Sedangkan Islam historis adalah Islam yang hadir karena alasan sejarah atau historis. Mulai dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, hingga sekarang itu yang mana memiliki sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun terdapat perbedaan. Karena apa? Karena sejarahlah yang membuat berbeda. Maka dari itu disebut Islam historis. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historis ialah bahwasannya aspek historis tidak akan muncul tanpa aspek normatif. Aspek normatif pun tidak bisa stabil tanpa adanya aspek historis. Misalkan saja, normatif saja tanpa historis. Al-Quran tidak berharokat mengikuti yang ada di zaman Nabi, padahal jika dibandingkan dengan zaman sekarang, tentunya sudah berbeda. Selain itu, jika mengikuti di zaman Nabi, yang mana Al-Quran dihafal, tidak boleh diketik maupun ditulis, dan sebagainya. Hal itu sejarahlah yang mengubahnya. Maka dari itu terdapat hubungan antara keduanya. Jika berbicara mengenai aspek historis, maka tidak boleh keluar dari wawasan normatif, serta tidak dapat keluar dari kajian normatif. Kita boleh berbeda dari zaman Nabi, namun masih tetap mengacu kepada dalil-dalil umum. Misalkan saja, kita berbeda mengenai Al-Quran. Kita pada zaman sekarang menggunakan Al-Quran digital. Itu berbeda secara historis, tetapi sama secara normatif. Karena apa? Karena Al-Quran yang dibaca sama, wahyunya pun sama. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Tak lupa pula, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dosen pengampu mata kuliah kita, yaitu Sejarah Peradaban Islam, Bapak Ahyar Rashidi, MPDI, serta kawan-kawan semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.